Ya, konten ini semoga tidak terlalu sensitif bagi Anda, karena saya yakin setiap anak pernah mengalami, ya. Saya pun pernah mengalami saat saya melawan orang tua saya. Nah, tapi ada batasan, ya. Ada batasan yang mungkin tidak bisa kita lewati. Jadi, ketika kita memiliki pendapat berbeda atau keinginan yang berbeda dari ketakutan orang tua kita, tidak jarang di antara kita melawan orang tua. Apakah kita pantas dibilang durhaka? Saya tidak tahu batasan yang pasti, ya, sejauh mana kita boleh melawan. Nah, tetapi begini, saya memandangnya dari sudut pandang entitas kita sebagai manusia yang hidup. Ya, manusia setelah terlahir, ya, dibimbing oleh orang tuanya, diberikan kasih sayang, dibesarkan, kemudian ia tumbuh sebagai dirinya, memiliki suatu kebebasan untuk berkembang, memiliki kebebasan untuk bertumbuh sesuai dengan talent yang ia dapat. Kemudian pada akhirnya ia memiliki manfaat bagi orang tua dan juga bagi orang lain. Tidak sedikit pada saat kita beranjak remaja, ya. Jadi masa anak-anak, fase masa anak kemudian remaja, mulai kita pencarian jati diri, kemudian kita mulai mencari pengakuan, penghargaan dari lingkungan, teman-teman. Nah, tidak sedikit di antara kita kemudian mulai menemukan jalan berbeda dari orang tua, ya. Yang negatif contohnya, ya. Saya melihat orang tua saya tidak merokok misalnya, tapi kemudian saya melihat teman-teman saya, kebetulan teman gaul saya begitu, tidak asik kalau nggak ngerokok. Nah, namanya anak muda, ya, perlu identitas diri di depan teman-teman, maka dia tidak enak untuk tidak merokok. Teman-teman saya main game, orang tua saya nggak pernah ngajarin main game, tapi kan teman saya main game, saya main game. Ini adalah bentuk cara saya mendapat identitas di antara teman-teman atau lingkungan saya yang baru. Nah, tentu ini bukan hal yang selalu buruk. Bisa jadi itu adalah penemuan cara yang awalnya kemudian mendapat penghargaan, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Yang awalnya ngerokok gaya-gayaan akhirnya menjadi kebiasaan merokok misalnya. Dan semua hal begitu. Semua hal terjadi hampir begitu. Nah, apabila kemudian bertentangan dengan orang tua, jadi orang tua mungkin belajar begitu, ini baik, ini tidak baik, ya, kemudian keras memberitahu, maka si anak akan menjadi tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini bisa menimbulkan dia menjadi nurut ikuti orang tua, bisa menjadi takut gitu, ya, atau bisa jadi dia melawan, marah untuk mempertahankan ide dan pendapatnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada anak-anak yang kemudian berani melawan orang yang lebih kuat misalnya. Orang tua kan sebenarnya lebih kuat secara fisik, ya. Ada semacam wibawa orang tua yang perlu dipertahankan di sini. Jadi pada saat anak-anak itu salah, jadi lahir nih, saya punya anak lahir, kemudian dia memiliki suatu, bilanglah kemanjaan begitu. Takut, orang tua ini takut terlalu memperlakukan anak seperti telur yang pernah saya bahas sebelumnya. Jadi anak-anak itu dianggap lemah begitu. Bawah sadar ini, ya, dianggap lemah, ini bawah sadar. Yang harusnya anaknya misalnya bisa makan sendiri disuapin, ya. Yang harusnya bisa nyuci baju dicuciin, ya, bisa nyetrika disetrikain. Atau harusnya bisa nyapu, aduh kasihan, udah aku aja yang nyapu gitu, ya. Atau misalnya dia salah nih, karena dia nggak tahan dengan kesalahan, orang tuanya mengalah, padahal anaknya yang salah. Nah, ini menimbulkan suatu perasaan di dalam diri anak-anak itu sebenarnya dia merasa terlindungi, tapi terlindungi yang salah. Nah, ini perhatikan, ya. Jadi wibawa orang tua seolah tidak ada lagi, dan anak-anak jangankan takut, ya, jangankan hormat, takut aja tidak. Jadi anak-anak perlu ditanamkan saat dia salah, dia harus punya rasa takut, karena kalau saya berbuat salah, ya ada yang beritahu saya itu salah. Nah, ketika saya berbuat salah dan tidak ada orang yang menyalahkan, apa yang terjadi di bawah sadar saya? Apa yang akan terjadi ketika saya salah dan saya tidak disalahkan? Saya akan jadi sombong di dalam. Saya akan memiliki ego yang tinggi sekali, sehingga tidak ada yang boleh menyalahkan saya selagi masih ada orang yang melindungi saya, yaitu orang tua saya. Nah, saya masih ingat nih waktu kecil, ya, kalau saya berantem sama teman, ya, orang tua saya tuh nggak mungkin nyalahin teman saya. Biarpun teman saya yang salah, misalnya duluan menurut saya, orang tua saya pasti nyalahin saya. Kenapa? Kamu berantem. Walaupun mungkin dia salah duluan, tapi kamu berantem tuh udah salah menurut orang tua saya. Nah, sehingga di situ muncul suatu batas dalam pikiran saya bahwa, oh, ini salah nih, orang tua saya nggak suka. Dan kalau saya salah, orang tua saya nggak tanggung loh berkata keras atau mungkin memberi rasa takut yang lebih. Nah, bahkan tidak jarang saya pernah dipukul, ya.
Nah, artinya apa? Bukan saya menganggap Anda harus memukul anak, bukan. Tapi ada satu batasan di mana bawah sadar kita ini membutuhkan semacam rasa takut untuk berbuat hal yang salah begitu. Nah, salah menurut aturan tertentu, makanya salah benar ini harus diberikan suatu kewajaran. Ini mungkin berhubungan dengan menyakiti orang lain barangkali ya, menyakiti orang. Kalau kita berbuat menyakiti, bisa dibilang itu kesalahan ya. Kalau kita misalnya nakal, misalnya kita itu liberal ya, bebas bermain, ya itu bukan hal yang patut dilarang ya. Kalau di anak-anak bisa bebas dia bermain, itu malah bagus. Tapi ketika dia mulai menyakiti orang, ya hak mengambil hak begitu, barangkali di situ muncul suatu perasaan takut yang dimunculkan dengan cara mungkin orang tua yang marah atau memberitahu. Nah, namun di sini hal yang perlu disadari adalah anak harus tahu batasan. Orang tua saya itu adalah seorang yang saya kagumi sekaligus melindungi saya. Ya, baik pada saat saya berbuat begitu ya, saya tahu batasan salah benar itu dari orang tua saya. Nah, berikutnya ketika saya dilayani pada saat saya mampu, apa yang terjadi? Nah, ini juga sering saya bahas di video-video lain. Ketika saya harusnya bisa tapi saya tetap dilayani, apa yang terjadi? Saya kehilangan kemampuan saya. Saya anak nih, orang tua saya apa-apa saya dibantuin. Apa-apa pokoknya mereka nggak berani, aduh takut nggak bisa. Saya kan kehilangan kemampuan, kenapa? Karena saya nggak pernah mencoba mengeksplor diri saya. Ya, salah dibenerin, ya, dilindungi gitu ya, disembunyikan salahnya, diabaikan, lemah dilindungi, apa yang terjadi? Dia akan bertumbuh sebagai orang tidak percaya diri. Kenapa? Kok aneh ya gitu ya? Karena dia meletakkan kepercayaan di orang tuanya jadinya. Selagi masih bapak saya hidup. Nah, bagaimana kalau bapaknya hilang? Dia akan ketakutan. Bagaimana kalau ibu saya meninggal? Dia akan ketakutan luar biasa. Udah saya ikut aja mati. Kenapa? Dia menggantungkan dirinya di situ. Dia seolah tidak punya identitas dalam dirinya. Nah, sehingga ini perlu dirancang ulang ya. Dirancang ulangnya bukan di anaknya. Sebenarnya ini di orang tua harus dirancang ulang. Supaya orang tua punya suatu keberanian untuk membesarkan anak, punya suatu pengetahuan sehingga ia tidak ketakutan. Ya, anak kalau nggak pernah dilatih dia nggak akan bisa ya. Anak kalau nggak pernah diberikan suatu tataran begitu, ya apalagi nggak pernah berlatih untuk belajar menemukan kesadaran di dalam, ya tentu moral mungkin masih bisa diajarkan. Ya di awal-awal fase remaja sampai sebelum dewasa, moral mungkin masih bisa diajarkan. Nah, kalau kita belajar di situ, ketika anak-anak itu melawan orang tua dan sepertinya tidak ada yang ditakutin. Dulu saya pernah punya klien ya dari daerah utara Indonesia, bagian utara Katulistiwa begitu. Datang ya, anaknya itu suka metajen ya. Nah, tahu tajen ya, sabung ayam ya. Jadi diberi tanah waris dijual begitu ya. Pokoknya pulang-pulang kalah dia marah-marah di rumah ya, istrinya ditelantarkan, anaknya ditelantarkan. Ibunya sampai kewalahan, ibunya sering sakit. Kenapa? Karena di titik itu dia seolah-olah ya waktu remaja, waktu kecil barangkali dia saking dimanjanya begitu ya, saking dibebaskannya, tidak pernah ada kata takut pada orang tua begitu, tidak ada salah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hanya tahu itu. Nah, itu yang dia lakukan ya, dia tidak mencoba berusaha. Ada warisan dijual, bayangkan itu ya, warisan tanah apalagi begitu. Dalam tanda kutip ini membentuk suatu karakter yang tidak baik ya. Jadi ada karakter manja. Pokoknya selagi masih ada orang tua saya akan minta. Saya nggak minta dilahirin, kenapa dilahirin gitu jadinya ya. Nah, ini nggak terbentuk ya. Jadi ini masukan buat para keluarga yang barangkali sedang memiliki anak begitu. Tentu butuh suatu wibawa. Satu titik kadang kita perlu ditakuti, satu titik kita harus dihormati. Bukan meminta ya. Bagaimana cara membangun itu sehingga rasa hormat dan rasa takut anak pada kita itu bukan untuk kita, sebenarnya untuk dia, supaya dia terbentuk begitu ya. Kalau dia nggak punya rasa hormat kepada diri kita ya, bagaimana dia akan merasa terhormat dalam dirinya ya, bagaimana dia akan merasa memiliki sesuatu yang berharga dalam dirinya ya, barangkali begitu ya. Nah, kalau Anda merasa punya komentar lain, silakan berkomentar, kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.